Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah doa hari Jumat malam hari ini. Kita akan berdoa dari rumah masing-masing. Tentu saja kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan saya terlalu yakin dan percaya di tempat yang berbeda, dengan serempak kita berdoa, suara kita akan nyaring di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum saya sampaikan renungan malam ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah memberikan kami waktu kesempatan untuk kembali menghampiri hadirat-Mu. Karena hanya dekat Engkau saja kami merasa ketenangan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu malam ini, supaya firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari kami, dalam pengiringan kami kepadamu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Kuasa iblis roh jahat yang akan mengganggu firman-Mu kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, malam ini saya berikan judul firman Tuhan, ketenangan jiwa. Saudara, lawan dari ketenangan jiwa itu adalah kegelisahan, ya, atau sakit jiwa. Saudara jangan pikir hanya tubuh saja yang bisa sakit, jiwa pun bisa sakit. Kalau pernah mungkin saudara mendengar satu pepatah yang berkata bahwa dalam jiwa yang sehat terdapat pikiran dan perasaan yang sehat. Apa sih itu jiwa? Sehingga kalau jiwanya sehat, pikiran dan perasaannya juga sehat. Nah, saudara, pernah nggak saudara melihat mayat? Kenapa dia disebut mayat? Karena dia punya tubuh, tapi nggak ada jiwa. Dan di dalam Imamat dikatakan jiwa itu ada di dalam darah manusia. Nah, itulah bayangan tentang apa yang disebut jiwa. Bahkan di dalam istilah waktu kita sekolah, ya, seringkali guru-guru kita itu memberi teladan atau petuah, ya, sering mengatakan demikian, dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Nah, malam hari ini saudara, kita pun tahu kebenaran itu, bahwa bukan hanya tubuh yang harus dirawat, tetapi jiwa kita pun butuh dirawat. Tubuh untuk sehat butuh makan, butuh minum, butuh vitamin, suplemen, butuh asupan-asupan tertentu supaya bisa memenuhi kebutuhan. Bahkan kalau perlu ditambah dengan gerak badan, olahraga, untuk membuat tubuh sehat. Manusia berusaha dengan banyak cara. Nah, jiwa kita pun butuh asupan, sesuatu yang masuk, sehingga jiwa kita ini menjadi sehat. Nah, jiwa yang sehat itu akan memiliki hubungan yang baik dengan penciptanya, dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan itulah yang mempunyai jiwa. Karena semua jiwa itu berasal dari Allah. Kalau tubuh sakit, mungkin saudara masih bisa pergi ke dokter, ke apotek, ya kan? Misalnya luka lecet, beli betadine, bisa sembuh. Ya, tetapi kalau jiwa yang sakit, adakah toko yang menyediakan obat untuk sakit jiwa? Gak ada di apotek. Saudara, mungkin saya mau beli obat yang bisa membuat hati saya tenang, jiwa saya tenang. Nah, kalau kita tahu gak ada apotek, dokter yang menyediakan obat untuk memberi ketenangan, ketentraman pada jiwa, untuk itu kita harus menjaga dan merawat jiwa kita. Jangan tunggu jiwa kita lelah, letih, lesu, bahkan rusak. Kalau jiwa udah rusak itu udah stres berat, ya. Jangan biarkan jiwa kita rusak. Nah, untuk itu satu-satunya yang bisa membuat jiwa kita sehat siapa? Tuhan.
kepada Tuhan. Dia sumber kekuatan, suplemen terbaik untuk membuat jiwa kita sehat. Itu adalah Tuhan. Nah, kalau jiwa kita udah terlanjur sakit gimana? Yesus dia berkata apa dalam Matius 11 ayat 28? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekalipun mungkin jiwa kita udah benar-benar letih, benar-benar lesu, lelah karena banyaknya tanggungan, masalah, beban berat. Tuhan berkata, mari kepadaku. Datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Seperti malam ini saudara sedang memberi makanan jiwa saudara. Menenangkan jiwa saudara. Dunia ini banyak hal yang membuat kita tidak tenang. Di masa corona saja orang masih mau dihasut untuk demo. Sementara orang sudah pakai masker, ini malah melempari orang, melempari aparat. Kalau kita melihat sendiri, nggak mungkin orang yang jiwanya sehat melakukan hal seperti itu. Lalu dibuka motornya isinya golok, palu arit. Itu bukti bahwa jiwanya sakit, rusak. Jangan sampai saudara kita memiliki jiwa yang terlanjur sakit seperti itu. Untuk itu kita perlu Tuhan, Allah yang adalah sumber kekuatan, Allah yang adalah sumber pertolongan. Dia akan segera memberi pertolongan. Dia akan segera merawat, bahkan memberikan kesehatan kepada jiwa yang dahaga, yang haus, yang lapar, yang sakit dengan kuasanya yang maha dahsyat. Sehingga jiwa yang letih lesu itu bisa kembali segar. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara, dalam doa, malam ini kita sama-sama berdoa. Tahukah Bapak Ibu Saudara, saat kita berdoa, kita sedang memuaskan jiwa kita. Jiwa kita rasa tenang. Jiwa kita boleh terlepas dari masalah, beban hidup yang membuat lelah, yang membuat manusia sebagian berputus asa. Di dalam kejadian 2, benar, kejadian 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, jiwa itu benar-benar butuh nafas Tuhan, butuh Tuhan. Untuk membuat jiwa kita sehat, harus diberi nafas Tuhan. Pernah saya sampaikan firman, nafas Tuhan itu adalah firman Allah. Kita perlu firman Tuhan. Dan jiwa yang benar-benar mengalami kepuasan, kebahagiaan itu hanya jiwa yang dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Jadi firman dan hadirat Tuhan, doa dan firman, itu adalah satu-satunya yang membuat jiwa kita tenang. Ada banyak di dunia ini orang mencari kebahagiaan, orang mencari ketenangan. Mungkin ada banyak orang yang mencari ketenangan itu dengan pergi ke tempat-tempat wisata. Mungkin mereka pergi ke tempat sunyi atau sebaliknya ke tempat ramai, supaya jiwanya puas, jiwanya tenang. Tapi apa yang didapat? Sesaat setelah dia pulang, jiwanya galau lagi, jiwanya kembali merana, tidak ada ketenangan. Mazmur 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi doa itu adalah
satu-satunya tempat untuk kita mencari hadirat Tuhan. Jiwa kita dipuaskan, jiwa kita beroleh ketenangan. Ada lagu yang berkata, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau tuh sumber keharapan, sumber penghiburan, sumber pertolongan. Sudah, Dia Allah yang sumber penghiburan, pengharapan, pertolongan. Semua orang yang mau datang kepada Tuhan, pasti jiwanya akan dipuaskan, hatinya akan ditenangkan. Nah, malam hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Karena di dalam Alkitab ada banyak contoh orang yang mencari ketenangan jiwa itu pada hal-hal dunia, kekayaan, yang 7 turunan tidak habis, itu pun tidak bisa memberi ketenangan jiwa. Salah satu contoh, kalau saudara buat baca, ada satu kisah di perumpamaan yang Yesus berikan di dalam Lukas pasal 12 ayat 20. Satu kali ada seorang yang kaya. Dia mempunyai harta yang melimpah, hasil tanah yang melimpah. Lalu ia mulai merombak lumbung-lumbungnya, yang kecil dibuat besar. Karena memang sukses secara jasmani. Lumbung-lumbung yang dirombak menjadi besar pun penuh dengan gandum. Cukup untuk bertahun-tahun ke depan. Kaya raya. Bahkan saudara, lumbungnya itu sanggup menampung banyak. Lalu dia berkata pada jiwanya, ayat 19 dari Lukas 12, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, bersenang-senanglah. Bukankah banyak orang berpikir ketenangan jiwa itu kalau punya harta yang banyak, untuk keturunannya ada, untuk warisan anak cucu cicit ada, tenang. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ayat 20 dari Lukas pasal 12, tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Nah, saudara, jiwanya nggak tenang, malah diambil dalam ketidaktenangan. Bayangkan, karena dia sedang membanggakan hartanya kan, tidak percaya Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, dia menyandarkan hidupnya sama harta, mati dalam kebinasaan. Ternyata harta sebesar apapun gak bisa diandalkan, saudara. Hari ini saja kita lihat betapa banyak orang yang punya popularitas. Mereka tersadarkan saat mereka sakit. Dokter vonis, salah satunya saya dengar itu, baca kisah artis yang terkenal, Meriam Bellina. Dia udah kirim surat wasiat ke anak-anaknya di luar negeri, karena dia berpikir udah mau mati kena corona. Lalu dia bilang, ternyata popularitas, harta gak ada apa-apanya, gak bisa menolong. Dia emang benar-benar pasti mati, walaupun akhirnya dia lolos dari, sembuh dari sakit itu. Yang saya mau ambil contoh di sini, di saat seperti itu orang terkenal, orang kaya raya pun, maaf juga Iis Sugianto ya kalau nggak salah di situ. Ini cuma contoh ya, contoh orang populer ya. Itu di saat-saat seperti itu pun menyadari bahwa harta kekayaan
popularitas apapun itu tidak bisa membeli ketenangan jiwa. Saudara, betapa gelisahnya orang di titik-titik di mana fakta membuktikan dia ada di ujung maut. Gak ada yang bisa menolong. Nah, kembali kepada cerita orang yang bodoh ini. Perumpamaan tentang orang yang bodoh, yaitu orang yang mengandalkan hidupnya pada kekayaan. Ternyata Tuhan bilang, malam ini juga jiwamu akan diambil. Tadinya dia bilang, hei jiwaku, bersenang-senanglah, makanlah, minumlah. Tapi Tuhan bilang, hei orang bodoh, malam ini juga. Sebab itu saudara, tidak perlu kita mencari ketenangan jiwa, kedamaian di dunia ini. Semua itu sia-sia. Kalau kita memiliki hati yang tenang, hati yang damai, sukacita yang sempurna, datang kepada Tuhan. Malam ini kita semua mau datang kepada Tuhan. Dan Dialah Allah yang sanggup memberikan kekuatan, ketenangan. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 1-11 saya tidak akan bacakan. Di situ judulnya adalah semua itu sia-sia. Karena di sana diceritakan tentang kebodohan. Ada seorang yang membanting tulang, bekerja, dan dengan uangnya dia bisa buat rumah. Bukan hanya satu, rumah-rumah besar. Dia bisa beli kebun anggur dan kebun buah-buahan. Dia bisa membeli budak-budak. Dia punya lembu, sapi, ternak yang begitu banyak jumlahnya. Dia punya emas, perak, harta benda. Dia bisa membeli biduan. Dia bisa membeli gundik-gundik, bayangkan. Semua dia punya. Tapi pada akhirnya dia bilang apa? Dia pun berkata pada jiwanya, nikmatilah semua itu. Tapi dari perikop ayat itu juga kesimpulan dari ayat di dalam Pengkhotbah 2 ayat 1-11. Semua sia-sia. Semua kesia-siaan. Jadi gak ada di dunia ini yang bisa memuaskan jiwa. Jiwa hanya bisa dipuaskan oleh firman dan hadirat Tuhan. Jiwa jika tidak dirawat akan alami banyak tekanan. Itu yang disebut jiwanya tertekan. Tapi malam hari ini, mari kita memiliki jiwa yang sehat. Kalau jiwa kita sehat, tubuh kita otomatis sehat. Ya, saudara menyadari enggak? Sekarang musim istilahnya orang takut sakit. Kalau orang batuk atau pilek pasti dicurigai sakit corona. Tapi saudara boleh sehat. Saya sendiri merasakan, saudara. Saya itu orang yang hampir ya, kayaknya tiap minggu itu pasti ada pileknya, batuknya. Tapi selama sejak bulan Maret sampai hari ini, saya menyadari itu, saudara. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan jauhkan dari batuk, pilek, sakit penyakit. Padahal kalau dibilang beban, masalah, itu kan pasti ada. Ya kan? Dalam pelayanan jauh lebih berat, saudara, melayani lewat online seperti ini dibandingkan dengan bertetap muka. Saya banyak dengar kesaksian-kesaksian. Ada orang yang sampai berkali-kali mengulang-ulang itu rekaman. Tapi saya katakan kepada pelayan Tuhan di sini, kaum muda, kita bersyukur selalu sekali jadi. Itu kebaikan Tuhan. Karena jiwa kita tenang, ya. Ketika jiwa kita tenang, hati kita tenang, dipenuhi sukacita, maka semuanya akan berjalan baik. Tubuh kita pun sehat. Dalam jiwa yang sehat, tubuh pasti sehat. Sebab itu, malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku, hai engkau yang letih lesu, berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saat kita berdoa, kita sedang menerima kelegaan yang dari Tuhan.
Dan di dalam ayat selanjutnya, ayat 29 itu dikatakan, "Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah kepada. Karena aku lemah lembut dan rendah hati." Saudara, apa arti ayat ini? Pikulah-Ku yang kupasang. Itu artinya kenakan firman. Kembali lagi kan kepada firman. Biar kita mau selalu mengisi jiwa kita dengan firman. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dalam segala situasi menghadapi apapun, teladani karakter Kristus. Ingat sifat Kristus yang diberikan pada kita. Ya. Sabar itu yang pasti. Yesus itu memiliki karakter sabar. Sabar dalam suka dukamu, dalam situasi apapun, sabar. Kalau kita mau mengenakan ku yang kupasang, kata firman, dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ayat terakhir, jiwamu akan mendapat ketenangan. Saat kita mau kenakan firman, kita mau meneliti teladan Kristus, berdoa hidup dekat dengan Tuhan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Firman Tuhan malam ini. Jadi apa yang malam ini membuat Bapak Ibu Saudara tidak tenang? Serahkan sama Tuhan. Saat kita bergantung pada Tuhan, saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan plong. Karena kita sudah menyerahkan semua kepada Tuhan, Allah Maha Dahsyat, Maha Besar, Maha Luar Biasa. Dia yang akan menolong, memberkati, menghandle setiap masalah kita, diubah menjadi kemenangan. Puji Tuhan, saudara. Malam ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Ingat, saat kita berdoa, bukan hanya hati kita tenang, jiwa kita sedang dipuaskan. Jiwa kita akan terus sehat menghadapi situasi masa apapun, ya. Jiwa kita terus terpuaskan, sehat. Bukankah itu yang diinginkan oleh semua orang? Jiwa yang sehat, tubuhnya juga sehat, pikirannya juga sehat. Kita bisa menjalani hari-hari kita dengan positif, terus melangkah pasti bersama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama penyembahan. Sebelumnya saya akan tutup firman ini dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami perlu untuk selalu memberi asupan kepada jiwa kami. Kalau tubuh kami untuk sehat butuh asupan makanan, jiwa kami pun butuh asupan. Dan kami bersyukur malam ini saat kami berdoa mendengar firman-Mu, kami sedang memberi asupan kepada jiwa kami, sehingga jiwa kami sehat. Dalam jiwa yang sehat akan menghasilkan tubuh kami sehat, pikiran kami sehat, dan yang pasti kami beroleh ketenangan. Karena ketika jiwa kami dekat dengan Engkau, hanya dekat Allah, kami beroleh ketenangan. Kami bersyukur kalau Engkau selalu mengingatkan kami untuk datang kepadamu saat kami letih, lesu, berbeban berat. Engkau beri kami kelegaan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, jadikan kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang senantiasa memuaskan jiwa kami dengan firman dan hadirat Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.